Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ananda News Flash tepat pukul 9 waktu Kontrol Indonesia volume Barat. disembunyikan. Kontrol volume disembunyikan. Selamat pagi, pendengar Radio Ananda semuanya. Inilah Ananda News Flash tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan berita-berita dari sejumlah berita luar negeri dan dalam negeri. Edisi siar tanggal 11 September tahun 2022. Saya Adam Herdiansa mengawali redaksi pagi hari ini di Radio Ananda live streaming in Bandung. Dari kawasan studio Bandung, Jawa Barat, inilah Ananda News Flash. Berikut berita-berita yang kita akan sampaikan ke tengah-tengah ruang dengar Mitra Ananda Radio semuanya. Selamat mendengarkan. MotoGP Mandalika habiskan anggaran 2 triliun rupiah, Formula E Jakarta cuma 150 miliar rupiah, Refli Harun, satu anak emas, satunya lagi anak pinggiran, Portal Islam. ID, pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti perihal ajang balap MotoGP dan Formula E. Hal tersebut diketahui ramai jadi perbincangan di media sosial, khususnya terhadap sikap penegak hukum yang terlihat pilih kasih. Melalui akun YouTube pribadi miliknya, Refli Harun mengungkapkan bahwa antara Mandalika dan Formula E bagi anak emas dan anak pinggiran. Banyak pula para warganet yang menyebutnya demikian. Mandalika anak emas, satunya anak pinggiran. Padahal perbedaan biaya antara Mandalika dan Formula E jauh sekali. Mandalika itu menyedot biaya hingga 2 triliun rupiah, sementara Formula E hanya maksimal 150 miliar rupiah, ungkap Refli Harun dalam akun YouTube-nya. Perbandingan perlakuan antara MotoGP Mandalika dengan Formula E kembali ramai setelah KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung menyebut pemeriksaan Anies Baswedan oleh KPK sebagai upaya penjagalan Pilpres 2024 oleh pihak penguasa. Hasil Liga 1 Bali United versus Dewa United, Tangsel Warriors jadi lumbung gol Serdadu Tridatu. Sabtu, 10 September 2022 pukul 17.22 WIB. Penulis, Ilham Oktavian Editor. Berikut hasil pertandingan Liga 1 2022 hingga 2023 yang mempertemukan Bali United versus Dewa United pada Sabtu, 10 September 2022. Indosport.
Detik.com, berikut hasil pertandingan Liga 1 2022 hingga 2023 yang mempertemukan Bali United versus Dewa United pada Sabtu, 10 September 2022. Serdadu Tridatu sukses merangsek ke posisi kedua klasemen sementara. Kepastian tersebut didapat setelah skuad asuhan Stefano Cugura menang telak atas tamunya Dewa United. Baca juga. Liga 1, ada progres. Pelatih Persik pasang target poin hadapi Rans FC. Jalannya pertandingan. Bertindak sebagai tuan rumah, Bali United yang belum terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya berambisi untuk memetik poin penuh. Sementara Dewa United yang terdampar di papan tengah juga ingin menyudahi hasil tak konsisten dengan kemenangan. Sejak peluit kick-off berbunyi, Bali United tampil dominan dan menguasai pertandingan. Namun rapatnya pertahanan tim tamu jadi ujian tersendiri bagi pasukan Teku. Baca juga. Liga 1, dipandang remeh karena Pluim absen. PSM Makassar siap bungkam Persebaya. Serdadu Tridatu baru bisa mengancam gawang Dewa United di pertengahan paruh pertama tepatnya di menit ke-18. Adalah Willian Pacheco yang nyaris mencatatkan namanya di papan skor. Sayangnya, pemain yang beroperasi sebagai bek tersebut gagal memanfaatkan umpan crossing dari rekannya. Kebuntuan Serdadu Tridatu akhirnya pecah saat Privat Barga sukses mengoyak gawang Dewa United di menit ke-28. Baca juga. Liga 1, cetak hat-trick bareng PSIS, Rian Ardiansyah girang bukan kepalang. Melalui skema bola mati yang dikirim Fadil Sausu, Barga kemudian menyambutnya dengan tandukan mematikan. Gol 1-0 Bali United memimpin. Tertinggal 1 gol, Dewa United mencoba membalas. Tak berselang lama usai gol Barga Tangsel Warriors mengancam lewat Asep Berlian yang masih bisa dimentahkan Nadeo. 1 hasil Liga 1 Bali United versus Dewa United. Logo Liga 1 2022 hingga 2023. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Dewa United yang dijaga M. Natsir malah harus kemasukan lagi oleh tuan rumah. Kali ini Haudi Abdillah yang mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-40 sekaligus membuat Serdadu Tridatu unggul 2-0. Baca juga. Jelang bentrok di Liga 1, pelatih PSM dibuat gugup rekor pertemuan versus Persebaya. Berawal dari sepakan pojok, Haudi Abdillah yang mendapat peluang hasil kemelut di muka gawang Dewa United kemudian menceploskan bola yang tak mampu diselamatkan M. Natsir. Jelang babak pertama bubaran, Bali United kembali menambah golnya melalui Nofri Setiawan. Dari situasi sepak pojok, ia melepaskan sepakan keras yang membuat Serdadu Tridatu unggul 3-0. Gol Nofri Setiawan di penghujung babak pertama menjadi penanda berakhirnya paruh pertama. Bali United pun unggul 3-0 atas Dewa United. Baca juga. Siap-siap menahan rindu, Liga Inggris kemungkinan kembali bergulir 1 Oktober. Memasuki paruh kedua, Dewa United mencoba meningkatkan intensitas serangan dan tampil ngegas untuk memperkecil kedudukan. Namun, gawang Tangsel Warriors malah harus kemasukan gol lagi untuk keempat kalinya di laga tersebut. Kali ini melalui Ilija Spasojevic. Bomber maut Serdadu Tridatu tersebut menjadi momok bagi tim tamu setelah ia mencatatkan 2 gol dalam tempo cepat, pertama melalui di menit ke-80 dan gol individu di penghujung laga. Gol 6-0 Bali United memimpin. Baca juga. Klasemen Liga 1, PSIS Semarang masuk 10 besar, Borneo FC tertahan. Hingga peluit panjang berbunyi, tak ada gol tambahan yang tercipta. Hasil ini membuat Bali United merangsek ke papan kedua klasemen sementara. Untuk kubu tim tamu, kini Dewa United harus puas menempati urutan ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin hasil 9 laga yang sudah dimainkan. 2. Susunan pemain. Ilustrasi logo Liga 1 Beri 2021. Bali United, Nadeo, Haudi Abdillah, Ricky Fajrin, Imade Andika, Pacheco, Fadil Sausu, Nofri Setiawan,
Eber Besa, Bruan Nuri, Ilija Spasojevic, Privat Barga. Dewa United, M. Natsir, Zainuri, Jajang Sukmara, Dias Angga, Asep Berlian, Risto, Rangga Muslim, Lukas Ramos, Majid Osman, Theophilo, Karim Rossi. Baca juga cerita bintang Bali United tentang karirnya diselamatkan Graham Potter di Swedia. Ilija Spasojevic Bali United Liga Indonesia Liga 1 Berita Liga 1 Dewa United Privat Barga. Berita terkini. Piala Dunia 2022, Timnas Iran punya calon bintang berlabel Mohamed Salah dan Lionel Messi. Belum terlambat mencari jalan terakhir kebangkitan Liverpool di bawah Jurgen Klopp Liga 1. Persis Solo pantang main-main, kiper Timnas sesumbar gebuk PSS Sleman Link live streaming Liga 1. PSS Sleman versus Persis Solo 3 pemain Chelsea yang bisa diboyong Thomas Tuchel andai jadi ke Real Madrid. Berita terpopuler. Tak berniat lama nganggur, Thomas Tuchel segera lengsarkan Ancelotti di Real Madrid? Miris. Anggaran Stadion JS bisa bangun 8 stadion GBLA, tapi kok belum standar FIFA? Resmi perkuat Chelsea, Graham Potter siap orbitkan gelandang muda penerus N'Golo Conte. 2 pemain jadi prioritas. Paolo Maldini kerja keras selamatkan kontrak muka AC Milan termasuk si anak emas, 4 pemain Chelsea yang bisa jadi korban kedatangan Graham Potter. Gerakan Paralegal dinilai bukti kontribusi pembelaan keadilan Aisyah. PP Aisyah luncurkan Gerakan Nasional Paralegal. Republika. Ko. ID, Bantul, Ketua Umum Pimpinan Pusat, PP, Aisyah, Siti Nur Jannah Johantini, memberikan penghargaan sebesar-besarnya atas diluncurkannya Gerakan Nasional Paralegal Aisyah. Terutama, kepada Majelis Hukum dan HAM PP Aisyah. Nur Jannah mengatakan, sejak awal Aisyah menyuarakan pembelaan kepentingan perempuan, anak dan kelompok rentan. Gerakan sosial kemasyarakatan ini telah dilakukan sekaligus jadi bukti kontribusi nyata Aisyah kemerdekaan bangsa. Mulai dari gerakan, ikhtiar dan mars sudah mengajak beramal dan berdharma bakti untuk membangun negara. Karenanya, kehadiran Aisyah ini memang untuk tegaknya bangsa Indonesia dan memberikan kontribusi nyata menyelesaikan persoalan bangsa. Ia menegaskan, Gerakan Aisyah dalam dakwah keumatan dan kebangsaan penting untuk hadir di tengah masyarakat, terutama bagi kaum rentan, marginal dan terpinggirkan. Maka, Gerakan Aisyah haruslah adaptif dan memberikan solusi. Untuk itu, ia menekankan, kehadiran Gerakan Nasional Paralegal Aisyah ini merupakan salah satu dari upaya-upaya perhatian Aisyah. Khususnya, dalam melakukan pendampingan ke persoalan keadilan yang berkaitan dengan hukum. Dengan adanya 25 pos bakum yang telah tersedia di berbagai provinsi ini dapat membantu akselerasi program lebih cepat dan maksimal, kata Nur Jannah, Jumat, 9 September 2022. Dalam memberikan bantuan hukum maupun pendampingan, Nur Jannah berpesan agar kader-kader paralegal nanti bersifat inklusif. Jangan ketika memberikan pendampingan memilih siapa yang akan dibantu, tapi harus membantu semua. Dakwah inklusif memang sudah sejak dari persyarikatan ini lahir, kepentingannya untuk kepentingan umat seluas-luasnya. Biarpun Indonesia ini berbeda-beda, tapi semuanya itu merupakan bagian dari dakwah kita, dakwah rahmatan lil alamin. Aisyah dan Muhammadiyah ini sudah dan akan terus melakukan itu karena turut berjihad untuk kehadiran NKRI, ujar Nur Jannah. Dengan gerakan-gerakan yang telah dilakukan Aisyah, tetap harus dimaknai dan dipersyaratkan sebagai program yang berkaitan dengan spirit dakwah dan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Kegiatan harus ada spirit penghambaan ke Allah. Yang mana, lanjut Nur Jannah, yang dituangkan dalam memberikan kegiatan yang inklusif. Karenanya, Aisyah tidak boleh hanya prihatin, tapi harus memberi aksi nyata. Peluncuran ini diharapkan mendorong Aisyah berbuat lebih banyak. Kami berharap, nanti kader-kader Aisyah yang hadir di sini bisa menyemarakkan seluruh kegiatan pembelaan warga bangsa kita yang mendapatkan persoalan hukum, kata Nur Jannah. 3 menit yang lalu, pukul 16.38.
Kalimantan Selatan dapat bantuan 34 bus untuk dukung pelaksanaan MTQ. Kalimantan Selatan juga menyiapkan sarana transportasi gratis bagi peserta MTQ. Republika Ko. ID, Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendapat bantuan 34 bus dari Kementerian Perhubungan untuk mendukung penyediaan layanan transportasi bagi peserta Musabakoh Tilawatil Quran, MTQ, Nasional ke-29 yang dijadwalkan berlangsung 10-19 Oktober 2022. Kemenhub menyatakan membantu transportasi untuk MTQ di provinsi kita, sebanyak 34 bus dikirim, kata pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah di Kota Banjarmasin, Sabtu, 10 September 2022. Menurut dia, bus-bus bantuan dari Kementerian Perhubungan, Kemenhub, akan dikirim menjelang pelaksanaan MTQ. Bahkan dengan sopirnya disiapkan menurut informasi pihak Kemenhub, kata Hermansyah. Ia mengatakan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan sarana transportasi gratis bagi peserta MTQ untuk menuju ke tempat-tempat perlombaan. Lomba-lomba dalam MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan akan diselenggarakan di Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, dan Kota Banjarmasin. Tempat utama perlombaan diantaranya meliputi Kirem Park, Masjid Agung Al-Karomah Martapura, Masjid Bambu KH Abdul Qadir Hasan, Institut Agama Islam Martapura, dan Madrasah Tahfiz Darussalam Martapura di Kabupaten Banjar. Selain itu, perlombaan dilaksanakan di Kompleks Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Masjid Nurul Iman, dan Auditorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Kota Banjarbaru serta Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Masjid Jami di Kota Banjarmasin. Singapura jadi tuan rumah kunjungan studi komunitas Muslim. Studi akan berisi pertukaran gagasan dan praktik mengembangkan Muslim minoritas. Republika Ko. ID, Singapura, sebuah yayasan yang didirikan oleh komunitas Muslim Singapura akan menjadi tuan rumah kunjungan studi bagi individu dari negara di mana Muslim adalah minoritas. Mereka akan berbagi praktik terbaik dan bertukar pikiran. Menteri Urusan Muslim Singapura Masagos Zulkifli mengatakan Yayasan Rahmatan Lil Alamin, yang didirikan pada 2009 akan mengatur kunjungan di bawah program kerjasama Singapura. Program tersebut untuk membantu negara-negara lain mengembangkan sumber daya manusia. Dia membuat pengumuman pada awal 2 hari International Conference on Communities of Success, ICOS, yang diadakan di Raffles City Convention Center. Penting bagi komunitas Muslim minoritas seperti itu untuk dapat merujuk pada pedoman yang relevan tentang bagaimana menjalankan iman mereka dengan percaya diri, kata Masagos, dilansir dari Straits Times pada Sabtu, 10 September 2022. Kunjungan studi akan mempromosikan pertukaran gagasan dan praktik bersama untuk mengembangkan komunitas Muslim minoritas serta meningkatkan kerjasama di bidang ini antar negara. Perincian lebih lanjut akan diumumkan akhir tahun ini. Masagos mengatakan Muslim yang hidup sebagai minoritas di seluruh dunia, terutama di masyarakat terbuka, sekuler dan progresif di bawah aturan hukum, menghadapi pertimbangan dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat di mana mereka adalah mayoritas. Untuk tujuan ini, Mufti Naziruddin Muhammad Nasir dari Singapura mendesak para pemimpin dan cendekiawan Islam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dapat membantu komunitas mereka membuat keputusan. Dia juga berbicara tentang pengalaman Singapura selama pandemi COVID-19. Kemudian mencatat posisi keagamaan yang diambil saat itu belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan kontroversial pada awalnya, seperti menutup masjid. Kami bekerja sama dengan para ahli medis dan mendengarkan dengan seksama wawasan ilmiah sebelum mengeluarkan posisi atau fatwa. Kita perlu menemukan cara untuk mendamaikan antara sains dan iman, keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan satu sama lain. Kemenak berharap pelopor moderasi beragama mampu jawab hoaks, tantangan penguatan moderasi beragama tidak hanya di dunia nyata. Republika Ko. ID,
Jakarta, Kementerian Agama Republik Indonesia meminta para pelopor penguatan moderasi beragama mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di masyarakat, salah satunya hoaks terkait agama yang marak di dunia maya. Tantangan penguatan moderasi beragama tidak hanya di dunia nyata, tapi juga dunia maya, terutama hoaks terkait agama. Ini harus juga menjadi perhatian pelopor penguatan moderasi beragama berbagai wilayah, khususnya di Jawa Tengah, kata staf khusus Menteri Agama Bidang Komunikasi Publik dan Media Wibowo Prasetyo di Semarang, Sabtu. Selain itu, para penggerak atau pelopor penguatan moderasi beragama juga diminta memahami dengan dunia digital, paham monitoring isu, terutama seputar kerukunan, sekaligus mitigasinya. Ia menjelaskan bahwa menjaga kerukunan saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih sulit karena banyak informasi palsu di media sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Berbagai hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial, lanjut dia, kerap berbalut dengan isu suku, agama, ras dan antar golongan yang dapat memicu konflik di masyarakat. Ia mencontohkan, salah satu hoaks yang pernah beredar di Sri Lanka pada Maret 2018 hingga pemerintah setempat menutup media sosial Facebook dan WhatsApp karena terjadi kerusuhan antaragama yang diakibatkan oleh berita bohong tersebut. Hoaks yang beredar saat itu, kaum minoritas Muslim dituduh edarkan obat yang bisa membuat mayoritas muda mandul. Itu dipercaya publik sehingga membuat kerusuhan dan kacau sampai akhirnya WhatsApp dan Facebook di sana ditutup, ujarnya. Hoaks lainnya, antara lain yang menimpa Kementerian Agama, yakni hoaks bahwa dana haji habis karena digunakan untuk membiayai proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Yang seperti ini harus bisa segera direspons penggerak moderasi beragama sebab disinformasi juga bisa memicu tindakan ekstrim yang tidak sejalan dengan semangat moderasi beragama, katanya. Oleh karena itu, dia meminta upaya penguatan moderasi beragama tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional tatap muka, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi. Menurut dia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mewariskan disrupsi informasi, apalagi dunia digital telah menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses, serta sering dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Media digital juga menjadi komoditas baru dalam menyebarkan ideologi keagamaan. Narasi digital mampu membentangkan cara kehidupan yang sebelumnya tak pernah terbayangkan, seperti artificial intelligence, metaverse, dan lainnya. ASN Kemenak harus mampu mengisi ruang digital dengan konten-konten moderasi beragama dan informasi yang valid di ruang media sosial, baik YouTube, fanspage Facebook, Twitter, Instagram, meme, dan lainnya, ujarnya. Wibowo juga mengajak seluruh elemen aparatur sipil negara di lingkungan Kemenak untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak dalam penguatan moderasi beragama, serta dapat menjalin kerjasama dengan Sivitas Akademika Kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, PTKN, melalui Rumah Moderasi. Kemudian, bersinergi efektif, para pihak diharapkan dapat menjadi lokomotif gerakan moderasi beragama yang menyampaikan pesan agama yang damai dan toleran, sangat relevan untuk menjadi wadah kontra narasi pemahaman keagamaan yang rigid. Hal tersebut disampaikan Wibowo di hadapan para kepala seksi pendidikan agama Islam Kemenak Kabupaten Kota seluruh Jawa Tengah, ASN di lingkup bidang Paikanwil Kemenak Jawa Tengah saat acara orientasi pelopor moderasi beragama di Semarang. Turut hadir Kakanwil Kemenak Jawa Tengah Mustain Ahmad, Kepala Biro HD Ahmad Fauzin, Kabid Paikanwil Imam Bukhori, dan jajaran. Pengadilan India bebaskan jurnalis Muslim yang dipenjara dengan jaminan. Jurnalis tersebut melaporkan kematian seorang remaja Dalit kasta rendah. Republika. Co. ID, New Delhi, seorang jurnalis Muslim India telah diberikan jaminan 2 tahun setelah penangkapannya oleh polisi negara bagian utara negara itu yang menuduhnya berkomplot untuk menghasut kerusuhan. Siddique Kapan diberi jaminan oleh Mahkamah Agung India pada Jumat, 9 September 2022, setelah ditangkap oleh polisi di negara bagian Uttar Pradesh Utara pada 2020 ketika dalam perjalanan melaporkan kematian seorang remaja Dalit kasta rendah beberapa hari setelah dia diperkosa beramai-ramai.
pada 14 September 2020, seorang wanita Dalit berusia 19 tahun diperkosa beramai-ramai di daerah Hathras, negara bagian, mengakibatkan luka serius dan kematiannya 2 pekan kemudian. Insiden itu memicu kemarahan dan protes yang meluas di seluruh negeri. Sistem kasta di India membagi umat Hindu menjadi 4 kategori utama: Brahmana, Satriya, Waisya, dan Sudra. Di luar ini adalah Dalit, yang dianggap sebagai tak tersentuh atau secara sosial dikucilkan dari kasta atas Hindu. Sebuah bangku beranggotakan 4 orang memberikan pembebasan kepada jurnalis yang bekerja untuk situs berita regional berbahasa Melayu dan telah dipenjara sejak Oktober 2020. Permohonan jaminannya sebelumnya ditolak oleh pengadilan yang lebih rendah, jadi dia mengajukan petisi ke Mahkamah Agung untuk jaminan bulan lalu. Wills Matthews, yang mewakili kasus Kapan di pengadilan yang lebih rendah, mengonfirmasi pengadilan tertinggi telah memberikan jaminan kepada wartawan tersebut. Dia menambahkan pengadilan telah memerintahkan dia untuk tetap berada di bawah yurisdiksi Ibu Kota Nasional New Delhi selama 6 pekan dan melapor ke kantor polisi setempat setiap pekan. Pihak berwenang negara bagian menuduh dalam lembar dakwaan yang diajukan terhadap wartawan bahwa Kapan dan rekan terdakwa melakukan perjalanan ke Hathras dengan tujuan mengganggu kerukunan daerah tersebut. Pemerintah negara bagian juga menuduh ia memiliki hubungan dekat dengan Front Populer India, sebuah organisasi Muslim yang dituduh oleh pemerintah federal memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang dibantah oleh organisasi tersebut. Ratusan pasangan di Sukabumi jalani itsbat nikah. Acara itsbat nikah terpadu 152 pasangan itu bertempat di lantai dasar Masjid Agung Republika Ko. ID, Sukabumi. Sebanyak 152 pasangan di Kabupaten Sukabumi menjalani itsbat nikah di Masjid Agung Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jumat, 9 September 2022. Kegiatan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-152 ini untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas status pernikahannya. Acara itsbat nikah terpadu 152 pasangan itu bertempat di lantai dasar Masjid Agung Palabuhan Ratu dan dihadiri langsung Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Itsbat nikah memberikan kepastian identitas hukum kepada masyarakat atas pernikahannya, karena selama ini sudah lama berumah tangga namun secara administrasi hukum belum diakui negara, ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil, Kabupaten Sukabumi, Amir Hamzah. Acara seremonial pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu ini, di samping dihadiri oleh para calon pasangan suami istri, pasutri, beserta para saksi. Menurut Amir, dari 152 pasangan yang mengikuti itsbat nikah ini, hanya 78 pasangan yang terjadwal Jumat ini. Sementara sisanya akan dilaksanakan di hari selanjutnya, di mana mereka akan melengkapi dokumen prosedur sesuai administrasi dan itsbat nikah terpadunya akan dilaksanakan jika dokumennya sudah lengkap. Sehingga nantinya pasutri akan mendapatkan dokumen pernikahan yang sah secara hukum. Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, adanya itsbat nikah ini sebagai bentuk ikhtiar untuk mengedukasi masyarakat agar tertib administrasi, baik terkait pernikahannya maupun terkait kependudukannya. Itsbat nikah memiliki tujuan untuk memberikan kepastian identitas hukum kepada masyarakat atas pernikahannya, ungkap Marwan. Intinta pelayanan ini berupa pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, namun saat itu tidak dicatat oleh kawa atau pegawai pencatat nikah yang berwenang. Oleh karena itu Marwan meyakini bahwa itsbat nikah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang secara administrasi pernikahannya belum tercatat oleh negara. Semoga layanan ini bermanfaat bagi warga. Hasanah Al-Sabah, pilot wanita Muslim pertama Jamaika, Hasanah lulus ujian penerbangan pada 25 Agustus. Republika Ko. ID, Kingston, mencapai impian masa kecilnya, Hasanah Al-Sabah menjadi pilot wanita Muslim pertama di Jamaika. Saya tidak percaya itu adalah saya di TV dan di koran, kata Hasanah dilansir dari laman About Islam pada Sabtu, 10 September 2022.
Tapi itu telah tenggelam dan sekarang saya sangat berharap saya telah menginspirasi orang lain dan meniru moto kami, dari banyak, satu orang. Saya seorang Jamaika yang bangga dan saya berharap saya dapat menunjukkan kepada orang-orang saya bahwa impian ada dalam jangkauan, lanjutnya. Pencapaian hasanah dimulai dari mimpi seorang gadis muda. Dia begitu menyukai perasaan naik ke langit saat bepergian mengunjungi kakek neneknya di Trinidad. Sejak itu, mata saya selalu terpaku ke langit dan ketertarikan saya pada pesawat terbang semakin besar. Saya suka melihat pemandangan yang indah. Alamnya menakjubkan dan saya suka terbang memberi saya kesempatan untuk menyerap pemandangan yang indah, kenangnya. Adapun Hasanah lulus ujian penerbangan pada 25 Agustus dan menerima lisensinya pada 29 Agustus. Impian berikutnya yakni mendapatkan pelatihan lisensi komersial dan terbang untuk maskapai penerbangan. Sementara itu, Jamaika merupakan negara yang mayoritas beragama Kristen, dengan Islam sebagai agama minoritas. Muslim pertama tiba di Jamaika sebagai orang-orang yang diperbudak. Islam menjadi salah satu agama utama orang Afrika yang dibawa ke Karibia dan Amerika. Saat ini, sekitar 5,000 orang Jamaika mengidentifikasikan diri dengan agama Islam. Sebanyak 11 masjid ada di seluruh pulau. Wamenak, eksistensi Wanita Syarikat Islam Bukti Kepedulian Perempuan, Wanita Syarikat Islam, WSI, menggelar Musyawarah Nasional, Munas, ke-11 Republika. Ko. ID, Jakarta, Wanita Syarikat Islam, WSI, menggelar Musyawarah Nasional, Munas, ke-11 di Jakarta. Keberadaan WSI berawal dari Sarekat Siti Fatimah tahun 1918 di Garut dan kiprahnya merentang panjang lebih dari 1 abad di Indonesia. Eksistensi Wanita Syarikat Islam menjadi bukti perempuan peduli dan mampu berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, kata Wakil Menteri Agama, Wamenang, KH Zainud Tauhid Saadi saat memberikan sambutan sekaligus membuka Munas WSI di Jakarta, Jumat, 9 September 2022. Wamenak mengatakan, peran perempuan di Indonesia tidak terbatas dalam lingkup keluarga. Perempuan dapat berkontribusi dalam lingkup lebih luas, yaitu negara. Hak-hak perempuan Indonesia terakomodir dengan baik, tidak didiskriminasi. Menurutnya, sebagai warga negara, perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pendidikan, sosial, bahkan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, perempuan mampu berperan sebagai pendidik yang menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didiknya, juga sebagai ibu yang mendidik anak-anaknya menjadi warga negara yang baik. Kiai Zainud mengatakan, dalam bidang sosial, seorang perempuan mampu menjadi jembatan untuk membangun keharmonisan kehidupan sosial. Adapun dalam bidang ekonomi, perempuan mampu menjadi pelaku sekaligus penggerak untuk membangun ekonomi kreatif dan inovatif. Apabila masih ditemukan sebagian kecil golongan yang tidak mengindahkan hak-hak perempuan dan anak, maka Wanita Syarikat Islam harus terus berjuang untuk meluruskan gagasan-gagasan yang mereka pegang, ujar Wamenak. Wamenak berharap Munas ke-11 Wanita Syarikat Islam tahun 2022 ini menjadi momentum untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan besar yang menentukan arah dan wajah organisasi ke depan. Semoga kebijakan-kebijakan yang lahir kelak dapat memberikan manfaat khususnya bagi WSI, umumnya bagi negara Indonesia, kata Wamenak. Jalan Sehat Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Ahad besok terapkan prinsip zero sampah. Jalan Sehat dipusatkan di Kota Semarang dan digelar serentak di 34 kabupaten kota Republika. Ko. ID, Semarang Jalan Sehat dalam rangka menyemarakkan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang digelar pimpinan wilayah Muhammadiyah, PWM, Jawa Tengah, di Kota Semarang, Ahad, 11/9, besok, bakal menjadi pembeda. Dalam kegiatan yang bakal diikuti hingga 25.000 peserta ini, pengurus wilayah, PW, Aisyah Jawa Tengah bakal mempelopori gerakan Zero Sampah untuk sebuah penyelenggaraan kegiatan massal. Ketua PW Aisyah Jawa Tengah,
Ummul Baroroh mengungkapkan, setiap hajat yang melibatkan massa dalam jumlah besar dan dilaksanakan di tempat terbuka umumnya, jamak menyisakan problem sampah. Maka dalam jalan sehat yang dipusatkan di Kota Semarang dan juga digelar serentak di 34 kabupaten kota lain di Jawa Tengah ini, bakal diselenggarakan dengan meniadakan sampah yang dibuang dan ditinggalkan sembarangan. Baik di pusat kegiatan di halaman kantor gubernuran dan gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, maupun di sepanjang jalan yang bakal dilalui para peserta jalan sehat. Gerakan ini sekaligus merupakan uji coba untuk pelaksanaan kegiatan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Solo, yang juga menerapkan zero sampah atau Green Muktamar, jelasnya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu 10 September. Terkait ikhtiar ini, lanjut Ummul, secara teknis PW Aisyah telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari imbauan kepada para peserta jalan sehat untuk meminimalkan konsumsi air minum dalam kemasan botol plastik. Para peserta diimbau untuk membawa air minum sendiri dengan wadah yang bisa digunakan kembali. Maka panitia bakal menyiapkan titik pengisian air mineral di lokasi kegiatan dan sepanjang rute kegiatan jalan sehat. Demikian berita Ananda News Plus edisi siar berita tanggal 11 September tahun 2022. Sejumlah berita-berita telah kita rangkum dan kita siarkan pada pagi hari ini. Dan nantikan selalu Ananda News Plus tepat pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saya, Adam Herdiansyah, pamit undur diri dari ruang redaksi Mitra Ananda semuanya. Sampai jumpa dan salam merdeka.